Nanti katanya lebih dari 20 kontainer ya? Iya, 20 Kontainer. itu namanya kontainer. Iya. Satu kamar berarti semua ini depannya. Habis ini apalagi pertanyaannya bro? Ada pertandingan main feature di Magang Sultan. Nah itu yang buat rankingnya dia. Minggu depan ya? Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis di Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari pedangdut Ayu Ting Ting yang obral baju bekas di depan rumahnya. Pedangdut Ayu Ting Ting membuka bazar baju bekas layak pakai miliknya dan juga keluarganya di kediamannya di Depok, Jawa Barat pada Sabtu 27 Mei 2023. Pelantun lagu Sambalado itu menjelaskan, awalnya mulanya memiliki ide untuk menjual baju-baju yang sudah tidak dipakai. Hal itu bermula saat melihat kamar yang berisi baju sudah sangat penuh. Ayu menjual baju-bajunya itu mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp200.000 saja dan semua barang yang dijual masih layak pakai, bahkan hanya digunakan 1 atau 2 kali saja. Tak hanya baju, Ayu juga menjual mainan anak-anak milik sang anak yang masih baru-baru dengan harga rata-rata Rp15.000 saja. Wanita yang tengah dekat dengan Boy William itu mengaku senang lantaran bazar bajunya disambut baik oleh masyarakat. Apalagi saat ia tahu jika bukan hanya orang Depok yang datang untuk membeli, tapi dari berbagai daerah. Kalau nggak saya gerakin, kalau nggak gerak-gerak, kamar udah kayak apaan tahu barang semua isinya. Kalau sekarang kan enak buat foto daripada los. Senang banget, seru. Saya malah ketagihan nih, ntar kalau ada barang-barang ini sepatu belum. Sepatu kan? Ya. Sepatu belum. Kalau tas nggak ada yang mahal. Nggak ada, ya. Sepatu paling sendal-sendal, sepatu bilkis, sepatu anak, sendal anak belum. Tadi ada yang belanja sampai 4,5 juta Kayu. Iya, nih mana tadi? Ada di borong berapa? Ayah juga nggak Boy? Iya, ayah belum jual, ayah belum. Ayah kan pelit ya, jadi dia milih barang itu lama. Ayah ada nggak barang yang berkesan dan susah pengen dijual baju? Banyak kenangannya gitu kan? Soalnya itu tadi yang saya keluarin yang di box ini. Dan terakhir ya Teh? Iya, yang terakhir sama saya pas maju pengen jual, tapi kan pengen ngejual maksudnya dari kemarin sore masih sayang mula ini kita kan kesini lagi. Banyak dari saudara juga yang aku bikin. Iya ada foto. Iya ada tadi celana jeans tuh, celana jeans barengan bedanya tuh cocok nih. Ada krem, saya Maketi. Berat banget nggak sih ngelepas barang kenangan apalagi sampai album saya sendiri Kak? Ya bro, tapi kan udah bertahun-tahun saya simpan. Jadi kita juga dari kemarin keluarin. Yang menariknya ketika jualan tadi tuh Lagi sudah bersabit di pinggang juga kan kagak muat. ya tadi ketika jualan tadi spesial kayaknya lancar banget. Karena semangat ngeliat yang beli juga rame kan, antusias gitu. Dari jam tadi gila dari jam 8 pagi mereka udah pada dateng, itu di gerbang dibuka kan. Jadi rame, orang pada mau olahraga, malam pagi ada mampir ke sini. Dia tadi bangun pagi itu juga mandi udah rapi-rapi di situ. Karena sih masih buat jualan nggak sih Bayu sekarang? Ya jual apa dulu kalau kagak ada barangnya apa yang mau dijual? Bayu Enggak lah. tapi tadi udah mulai lancar dagang ada rencana mau bikin bisnis clothing atau gitu Kita ngejualin yang ada. Ayu ini tuh bajunya dari awal berkarir atau seperti apa? Enggak juga lah. Saya kan mbak kalau beli maksudnya sering banget beli baju nggak dipakai. Udah gitu kan kalau di TV kan biasanya pakai sekali 2 kali juga. Dan masih bagus-bagus, jarang banget nggak ada yang robek, nggak ada yang robek juga. Yang beli habis. Total ada berapa di total Kayu? Ada 10 juta lebih Kayu. Kemarin tuh Enak aja. Muka total bajunya ada berapa sih Teh yang dijual? berapa tuh baju berapa lemari yang kelihatan? Tadi katanya
kontainer ya? Iya, blok Kontainer. Kontainer. itu namanya kontainer. Iya. Satu kamar berarti lagi semua ini. Makanya kan gimana kalau gua nggak ngumpet kan, tiap masuk kamar ngambil baju, ya Allah. Yang lagi sekarang udah kosong, gua ngumpet ini semuanya. Jadi beli-beli Dia lagi dong tadi. Iya kemarin asisten aku juga ngomong gitu, kita tungguin aja sebulan. Itu tuh penuh lagi nih ruangan. Wahyu ini bajunya rata-rata ada beli di dalam negeri apa ada di luar? Saya kebanyakan kalau kayak tadi kaos-kaos itu order ya online, tuh belinya di Korea. Terus juga yang tadi saya bilang kayak abaya-abaya yang di Arab Saudi, kita bisa tempat abaya yang bagus, buat ada yang Aceh. Benar, nggak bohong. Yang tadi kita bilang pelanggan gitu kan, kita pakai tadi dia. Jadi istri pengusaha kaya Nikita Willy buka bisnis emas. Nikita Willy mengungkapkan kerinduannya bermain sinetron. Setelah menikah dengan pengusaha Indra Priawan, Nikita Willy memang lebih jarang muncul di televisi. Apalagi kini Nikita Willy semakin sibuk karena memiliki peran baru sebagai seorang ibu. Meski tidak aktif di layar kaca seperti dulu, Nikita Willy saat ini diketahui menggeluti bidang bisnis yang tak kalah sukses. Nikita Willy merupakan artis yang kini menggeluti bisnis dan salah satu bisnis yang digeluti Nikita Willy adalah brand perhiasan emas mewah. Istri Indra Priawan itu pun mengungkap alasannya tertarik menggeluti bisnis perhiasan emas. Sudah 3 tahun Nikita membangun brand perhiasan emas mewahnya bernama Nikita Willy Gold. Rupanya ketertarikan awal Nikita untuk menggeluti bisnis ini dikarenakan hobi sang mama dalam mengoleksi perhiasan. Bukan cuma untuk gaya, tapi mengumpulkan perhiasan emas bisa menjadi peluang investasi. Alasan inilah yang akhirnya membuat artis berusia 28 tahun itu mantap untuk terjun ke dalam bisnis perhiasan emas. Penampilan sehari-hari tapi juga untuk investasi. Nah dari situ aku merasa aku ingin mengajarkan fans-fans aku untuk investasi kecil-kecilan dari perhiasan yang aku jual di Nikita Willy. Jadi perhiasannya bisa dibeli untuk style sehari-hari, tapi disimpan bisa untuk investasi ataupun kalau misalkan bosan bisa dijual lagi. Mungkin sejak kapan sih Kak bisnis jewelry ini Kak? Sudah sekitar 3 tahun. 3 tahun? Ya. Mungkin persiapannya gimana sih untuk menyiapkan bisnis ini sendiri? Persiapannya adalah karena di sini pasti aku bekerja sama mama dan aku bekerja sama dengan Semar Nusantara untuk ngomongin gimana sih caranya untuk mengelola bisnis emas ini, dan desainnya pun aku buat based on my story dari perjalanan hidup aku dan perjalanan karir aku. Niki, ini kan kamu tadi bilang desain sendiri. Biasa inspirasinya dari apa sih buat dapat desain-desain Dan perhiasan-perhiasan dari setiap desain itu pasti ada ceritanya masing-masing. Contohnya kayak desain yang pernah aku buat yaitu Mahaba. Salah satu tulisannya adalah Abi atau ayah dalam bentuk Arab. Di situ waktu itu aku saat kehilangan papaku, aku terinspirasi dari kisahku itu dan aku membuat kata-kata Abi untuk ayah aku, untuk papaku. Dan masih banyak lagi, ada koleksi namanya Neira, itu karena aku suka sekali saat aku lagi jalan-jalan ke Banda Neira. Ada koleksi Chroma, aku terinspirasi dari wanita-wanita yang ada di hidup aku. Dan biasanya pembuatannya dari desain sampai jadi itu sekitar kayak 5-6 bulan. yang menguntungkan dari bisnis emas itu apa sih buat kamu? Ya pastinya menguntungkan gitu, dan menguntungkannya bukan cuma di aku aja, cuma menguntungkan untuk yang membeli juga. Selain mendapat koleksi terbaru, pastinya investasi emas juga kan naiknya kita juga tahu seperti apa. Jadi mengajarkan investasi untuk para pemilih baru. Untuk hari adanya jewelry pertama yang aku buat nih, versi mama gimana sih? Pertama kali Mama masih bangga gitu nih. Walaupun memang jewelry aku yang aku buat gak ada bandingannya dengan jewelry yang mama pakai gitu, cuma aku ingin membuat perhiasan yang kita Willy Gold ini tetap terjangkau
terjangkau harganya, terus bentuknya pun juga bisa dipakai sehari-hari, cuma ternyata ada nilai untuk investasi. Kabar selanjutnya datang dari penyanyi senior Krisdayanti yang sangat bahagia. Puan Maharani bisa datang ke konsernya di luar negeri. Diketahui Ketua DPR RI Puan Maharani tampak ikut hadiri konser Krisdayanti di Singapura. Kehadiran Puan Maharani ini tampak disambut riang gembira oleh Krisdayanti. Krisdayanti bahkan langsung memeluk Puan Maharani yang rela jauh-jauh nonton konsernya di Singapura. Sebagaimana diketahui, Krisdayanti sukses menggelar konser tunggalnya di Singapura pada 24 Mei 2023 lalu. Konser Sang Diva Indonesia itu makin diberiakan dengan penampilan Ampral Lemos serta penampilan Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, dan Amina Hana Nur Atta. Istri Raul Lemos itu juga menggandeng musisi ternama Erwin Gutawa untuk menyukseskan konsernya. Tak hanya itu, hal lain yang turut mencuri perhatian adalah kehadiran Putri Presiden Republik Indonesia kelima, yakni Puan Maharani. Penampilan Puan saat menghadiri konser Sang Diva pun mencuri perhatian. Iya, saya bersyukur lah, maksudnya kadang nggak pernah mikir bahwa saya itu punya paket yang komplit gitu ya, tapi ternyata memang semuanya satu latar belakang seni, kerja seni, berjuang seni. Jadi ketika kita berkumpul ya udah, rasanya ya udah dedikasi aja gitu. Kemarin di Singapura juga kuat juga kemarin Sambil lusuh, cuman karena panggungnya agak gelap jadi saya agak sedikit goyang, tapi ya next time dan bisa lebih baik. Bagus ya, bagus sekali karena saya udah terakhir konser di Singapura Esplanade 2009. Jadi memang ini ya impact daripada pandemi, pasti orang ada kerinduan. Nah di sana kan juga Radio Malaysia masih tetap, Radio Singapura, Radio Melayunya masih terima saya beberapa. Jadi dan mereka kan pasti juga ada sosial media, nonton TV kita, jadi pasti ada rasa rindu itu juga, dan saya senang lah ada kesempatan. Ini mempersiapkan Amina jadi the next diva nih kayaknya. Iya, saya kok feeling gitu. Gimana feeling Amina? Ya, kalau supporting sistemnya Amina kan memang sudah mendukung. Jadi kalau talent itu kan pemberian Tuhan, itu kan seperti rahasia. Ketika darahnya ayah ibunya udah menjadi satu, ya udah tinggal didorong aja, sarananya nanti baik, semuanya baik, tinggal kuasa Allah aja menjadikan dia ada generasi berikut. Mi, itu konser kemarin jadi konser impian nggak sih? Maksudnya bisa ngajak keluarga gitu, nyanyi bareng di atas panggung? Iya jelas, kalau mimpi ya, mimpi boleh berandai-andai, ingin lebih ya, karena namanya juga karya, jadi bisa terus bisa lebih maksimal lagi insya Allah. Apakah ini juga jadi konsep terakhir nggak sih Mi, dalam arti kan sebagai sibuk menjadi anggota dewan, kabarnya seperti itu? Iya, kalau pencalekan lagi insya Allah November, jadi memang saya dapat izin sampai Juli bisa bikin konser, dan mudah-mudahan nanti itu kesempatan lagi. Aurel kemarin protes sakit di Singapura, gimana nih? Dia mah kekenyangan. Iya, katanya konsernya sepi gitu, gimana nih kalau kata netizen kan? Iya, tempatnya kebesaran kali ya, karena kapasitasnya 5.000 yang datang sekitar 2.000-an lebih. Ya cukup. Ini tinggal dikit ganti nama jadi Krisdayanti seperti apa live story-nya? Apa itu hoki? Kabar selanjutnya datang dari penyanyi Nindi Ayunda, bongkar fakta status hubungannya dengan buronan Dito Mahendra. Penyanyi Nindi Ayunda akhirnya buka suara perihal statusnya dengan Dito Mahendra yang kini terjerat kasus senjata api ilegal. Pelantun lagu untuk sahabat itu mengaku hubungannya dengan Dito Mahendra selayaknya orang berpacaran. Kendati demikian, ia membantah sudah tinggal serumah dan menikah dengan sosok Dito. Wanita berusia 34 tahun itu pun sudah membuktikan hal itu kepada penyidik. Nindi berharap masyarakat tidak terhasut dengan isu negatif terhadap dirinya. Adapun Nindi Ayunda diperiksa sebagai saksi kasus kekasihnya Dito Mahendra yang kini terjerat kasus senjata api ilegal dan statusnya buron. Adapun Nindi diperiksa terkait dengan dugaan membantu menyembunyikan Dito Mahendra. Seperti diketahui, Dito dijerat dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur soal kepemilikan senjata api.
Dan ini sendiri gimana Kak setelah pemeriksaan? Sudah lebih tenang kah atau selama sebanyak 20 iya. pertanyaan? Sudah lebih tenang atau gimana Kak? Ini majuan kan ini. Ya kita ikutin aja proses hukumnya. Kalau udah tenang ya. Sekarang saya capek ngantuk. Sampai ngantuk, jadi kita Mas, naik aja ya. kalau anak pendidikan Mas, pagi itu ini sempat pulang pas lebaran. Nah itu ketika pergi lagi, nyampaikan ke mana-mana. Itu udah sepertinya masuk ke materi ya, jadi kita nggak bisa buka, kita menghormati ya. Kita kan menghormati juga tugas dari teman-teman kepolisian pendidik, jadi kita belum bisa buka apa-apa untuk sementara waktu. Jadi mohon banget dimengerti, dipahami dan dihormatin gitu ya. Iya, mungkin nanti kalau ada rencana pemanggilan lagi, nanti kita akan kabarin lebih lanjut ya. Mbak ini terakhir ketemu sama di Polda kapan Mbak? Ya saya sampaikan ke penyidik. Ya. Tapi sebenarnya hubungannya apa sih Kak? Saya masih berhubungan seperti layaknya orang pacaran. Saya tidak pernah tinggal satu rumah. Itu yang saya klarifikasi. Kalau dibilang saya menikah dengan memakai baju hitam itu salah. Sama saya bisa buktikan dan saya sudah buktikan. Jadi terserah masyarakat yang sudah menerima penggiringan opini. Saya ucapkan terima kasih. Cuma intinya tolong juga, saya juga punya keluarga dan anak-anak saya, jadi sudah cukup lah framing saya seperti itu. Jadi karena kan kalian tidak bisa membuktikan, jadi jangan hanya memberikan gosip untuk berita-berita yang dituliskan di media online pada umumnya ya. Oke Kak. Dan katanya WhatsApp-nya sempat diretas setelah mengunggah anak salah satu jenderal TNI, apa benar Mbak? Nah, nanti tanya aja. Itu data dari mana? Sejak ditanya gitu, karena itu kita juga bukan beda. Udah beda konteks ya. Tapi pada intinya yang perlu kita tegaskan juga, Mbak Nindi tidak pernah membantu menyembunyikan itu sampai saat ini tidak pernah ada. Ya, Mbak Nindi tadi kan dibilang tidak tinggal serumah, tapi kemarin waktu penggeledahan kan ada Mbak Nindi, itu gimana tuh Mbak? Ada saya? Iya kan. Tanpa siapa? Saya nggak ada di rumah itu. Pernah kan ada yang bilang katanya saya diamankan, nggak ada. Saya baru datang hari ini, nggak ada. Makanya saya bilang terima kasih buat teman-teman wartawan yang sudah memberitakan saya dengan seenaknya. Terima kasih. Jadi kalau memang apa ya udah cukup lah. Oh iya. Oke, cukup ya soalnya. Dalam kondisi tidak sehat mungkin Mbak Nindi kata bahwa thank you ya. Bang, namanya Bang? namanya Tak bisa jadi atlet, Raffi Ahmad gandeng atlet untuk didukungnya. Raffi Ahmad mengaku dahulu bercita-cita untuk menjadi seorang atlet. Suami dari Nagita Slavina itu sejak duduk di bangku sekolah dasar sudah menekuni beberapa jenis olahraga dan salah satunya adalah olahraga tenis. Kendati demikian, cita-citanya pun harus direlakan karena ia lebih memilih keinginan sang ibunda Ami Konita. Kata Raffi, ibundanya yang akrab disapa Mama Ami itu menginginkannya untuk menjadi seorang artis. Pasalnya, Mama Ami saat itu sangat mengidolakan sosok Thomas Djorghi yang berharap sang putra juga dapat seperti sang idola. Walaupun begitu, Raffi Ahmad tetap menyalurkan hobinya di dunia olahraga meski kini menjadi seorang artis. Sebagaimana diketahui, ayah dua anak ini memiliki beberapa tim olahraga seperti Rans Nusantara FC yang berlaga di Liga 1, kompetisi papan atas sepak bola nasional. Adapun tim basket yaitu Rans Peak Basketball dan yang terbaru, dirinya menggandeng Rifki Fitriadi sebagai atlet tenis pertama yang didukungnya. Nah, ininya udah ada seniornya nih ceritanya. Jadi kita mencari nanti, paling aku di rumah yang 16 itu ya ada 3 kamar, 4 kamar di atas, bisa aku mau bener-bener apa ya ibaratnya itu jadi home base-nya lah. Mungkin 2 cewek, 2 cowok yang masih nanti dibimbing sama kita. Tapi sampai ada lapangan tenis di rumah nih. Iya itu dibikinin sama Karis. Apakah targetnya memasyarakatkan tenis di masyarakat, di kalangan masyarakat ya? Maksudnya tenis ini kan cukup eksklusif ya? Iya, tenis itu memang eksklusif, tapi nggak eksklusif banget sih. Buktinya sekarang lapangan tenis di mana-mana penuh. Maksudnya seru main tenis? Ya, biasa kalah terus tapi sama Raffi. Mas Gilang juga baru kan main tenis? Seru. Gimana? Lebih capek daripada olahraga yang lain, tapi juga apa ya kayak lebih seneng aja.
Seneng kan? Iya. Mas Edwin gimana? Dulu sempat jadi atlet tenis kan? Sempat. Enak banget memang. Enak kan? Pak Wira juga kemarin main tenis sama aku di Jepang kan? Oke kan? Jepang ya pertama ya. Jadi ya aku yakin tenis itu di dunia sangat populer. Di Indonesia sendiri waktu itu kan sempat besar namanya, ada Mbak Yayu Basuki, ada Mbak Angelik Widaya, terus ada Christopher Rungka, terus sempat hilang ya, sempat hilang lagi. Sekarang kita sama-sama mau, karena apa ya, tenis itu kalau ada salah satu putra-putri terbaik bangsa kita bisa masuk ke tenis dan masuk ke internasional, masuk ke 100 besar, itu buat negara kita juga bagus juga. Nah, kepikiran nggak bikin turnamen sendiri? Ada rencana kepikiran sih tahun depan, nantilah tunggu sponsor. Enggak sampai, tapi aku mau untuk mencari bibit-bibit. Bilang setelah bola terus tenisnya akan stop Sementara biar fokus dulu. Waktu itu kan bola aku setahun, habis itu ada habis basket tenis, jadi setiap tahun kayaknya tahun ini ke tenis dulu, nanti kita coba lihat lagi. Kenapa ya? Jodoh-jodohan sih, tapi enggak juga. Aku kalau sama Mas Gilang, sama Mas Anda, sama ngobrol ini kan, kalau kita mau mensupport itu kan bukan karena wah dia jago nih, bukan hanya itu ya, tapi kan pribadinya juga. Karena kan ibaratnya kita support itu kan kalau tanah gitu, misalnya tanah, kita invest tanah gitu, kan cari lokasi biar harga naik. Kalau ini kan kita mau invest tuh tanda kutip bukan hanya uang aja. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini artis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan informatif dan terupdate lainnya seputar artis tanah air untuk Anda hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.